Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigierti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kegiatan dalam koneksi antar materi modul 1.3 yang pertama adalah merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari dengan pertanyaan pemantik, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan menjadi sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Dimulai dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pendidik mempunyai peran, salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berprinsip menghamba pada murid, yaitu menjadikan murid sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan murid, memperhatikan segala kodrat alam dan kodrat zaman, yang berarti memperhatikan minat dan bakat murid serta pembelajarannya selaras dengan perubahan zaman. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat mendidik dengan sistem among, yang berarti momong, ngemong, asah, asih, asuh, penuh cinta kasih dan kekeluargaan sehingga murid merasa aman dan nyaman. Selain sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dapat dilatih salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang melatih tanggung jawab dan kerjasama, misalnya pembelajaran dengan metode inquiry atau kegiatan pramuka. Selain itu, melatih kepemimpinan murid dapat dikemas dalam sebuah permainan. Hal ini tentu sangat mengena pada murid sebab secara kodratnya, anak atau murid sangat senang dengan bermain. Misalnya, permainan tradisional betengan. Pembelajaran yang berpihak pada murid diharapkan tidak hanya terjadi dalam satu kelas, namun pada semua kelas bahkan pada lingkungan sekolah secara utuh. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu guru, namun butuh kolaborasi dengan guru lain, kepala sekolah, wali siswa, komite, atau pihak-pihak lain. Di sini, pendidik diharapkan mampu memainkan peran sebagai pendorong kolaborasi dengan baik. Keberhasilan sebuah pendidikan tidak ditentukan hanya oleh satu pihak, lingkungan sekolah saja misalnya. Namun, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ada 3 lingkungan yang harus bersatu padu dalam menyokong keberhasilan pendidikan. 3 lingkungan ini akrab disebut dengan Tripusat Pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Agar 3 lingkungan ini bisa satu visi, maka sangat diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Visi merupakan mimpi, cita-cita atau tujuan yang akan dicapai. Anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai Pancasila melekat pada diri mereka, menjadi manusia yang memiliki kompetensi global dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karakter ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Untuk dapat mewujudkan visi dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma.
Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bagja, yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Untuk mewujudkan visi, perlu dirumuskan prakarsa perubahannya. Setelah itu, baru dijabarkan dalam langkah-langkah Bagja. Dalam demonstrasi kontekstual, rumusan visi yang saya buat mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila adalah seperti ini. Mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, inovatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, sehat, berilmu, cakap, demokratis, dan bertanggung jawab. Saya merasa rumusan visi yang sudah saya buat terlalu panjang dan kurang menarik atau kurang menggetarkan hati pembacanya. Maka dari itu, perlu saya revisi dengan kalimat yang lebih singkat namun mengandung makna yang luas dan menggetarkan para pembacanya. Visi baru yang saya buat dari hasil revisi visi sebelumnya adalah mewujudkan generasi unggul dalam IMTAK, IPTEK, dan berwawasan global. Visi ini menggunakan kalimat yang lebih pendek, mudah diingat, dan menarik serta menggetarkan hati para pembacanya. Namun mengandung nilai-nilai yang luas, seperti IMTAK artinya iman dan takwa yang mencakup juga akhlak mulia. IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dalamnya terdapat kreatif, mandiri, inovatif, bernalar kritis, dan cakap. Berwawasan global artinya menguasai atau mengikuti perkembangan zaman, tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.